Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Habawulu, yang menghormati juga rekan-rekan kerja, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih karena pada hari ini Bapak Ibu dapat meluangkan waktunya guna untuk kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih juga yang sebanyak-banyaknya karena pada hari ini kita akan berbagi atau bekerja sama, berkolaborasi tentang budaya positif. Dalam budaya positif ini saya ingin berbagi kepada Bapak atau Ibu bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita saat ini atau untuk kedepannya. Perkenalkan, nama saya Jaina SPD, saya calon guru penggerak angkatan 11. Ibu pengajar praktek saya yaitu Ibu Rabiatul Adawiyah, Ibu fasilitator saya yaitu Ibu Farida Yuniar. Mungkin di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum kita memasuki masalah budaya positif, ulun akan mengingatkan kembali menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan ialah menuntut kuadrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Sekarang menurut Bapak atau Ibu, pandangan kata menuntun itu mempunyai makna apa? Ya, siapa yang ingin berpendapat? Dipersilahkan. Menuntun, ya, oke, Bu Rahma, silakan Bu Rahma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada ulun untuk mencoba menjawabkan pertanyaan tentang apa itu yang dimaksud dengan menuntun. Iya. Menurut saya, menuntun itu dapat diartikan sebagai mengarahkan atau membimbing. Iya, seperti itu, Bu. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rahma yang sudah memberikan pendapatnya. Iya, menuntun itu membimbing atau mengarahkan anak untuk menjadi sesuatu hal atau yang lebih bagus lagi. Di sini ada dua filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Nah, kita kan sudah percaya bahwa setiap anak itu mempunyai bakatnya masing-masing. Contoh, ada yang bakatnya pintar di matematika, ada yang di olahraga. Nah, jadi kita sebagai guru mengarahkan bakat tersebut. Selanjutnya, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Ya, menuntun tadi mengarahkan anak dari sesuatu hal yang belum dia punya, yang sudah dia punyai, tapi kita harus mengembangkan lagi atau menuntun lagi supaya bakat tersebut menjadi keselamatan bagi dirinya dan bahagia. Selanjutnya, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagungnya. Nah, anak kan sudah ada bakatnya. Jadi kita sebagai guru, sebagai petani, menyemainya, menanamnya, memeliharanya seperti memupuk misalnya. Nah, itu tugas kita sebagai guru. Selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, semuanya anak sudah mempunyai kodrat alam atas dirinya sendiri. Lalu kita sebagai guru membimbing dia sesuai dengan kodrat zaman yang saat ini. Selanjutnya, berpihak pada murid. Nah, berpihak pada murid, ulun menyadari bahwasanya biasanya kita ini belajar berpihak pada guru. Di dalam urun pembelajaran modul 1.4
Berpihak pada murid itu adalah pembelajaran yang dirancang dengan fokus utama pada kebutuhan, minat, dan potensi setiap murid. Pendekatan ini menempatkan murid sebagai pusat dari proses pembelajaran, sehingga metode pengajaran, materi, dan lingkungan belajar disesuaikan untuk mendukung perkembangan dan keberhasilan individu mereka. Tetapi kita sebagai guru tetap memberikan pengawasan agar mereka tidak kehilangan arah. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap murid mendapatkan kesempatan terbaik untuk belajar dan berkembang sesuai kemampuan dan minat mereka. Lanjut. Di sini kita juga mempelajari yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Adalah pendekatan dalam pendidikan yang menyesuaikan metode pengajaran, konten, proses, dan penilaian sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar individu siswa. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa memiliki kesempatan untuk belajar secara efektif dan mencapai potensi maksimal mereka, sehingga kita dapat mewujudkan pembelajaran profil pelajar Pancasila. Apa yang bisa menyebutkan berapa profil pelajar Pancasila beserta contoh-contohnya? Ya, silakan Ibu Maulida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja itu pelajar profil Pancasila? Pelajar profil Pancasila itu setahu ada 6. Yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua bernalar kritis. Yang ketiga kreatif. Yang keempat gotong royong. Yang kelima keberkebinekaan global. Dan yang keenam mandiri. Dan contohnya yang telah kami lakukan di kelas yaitu siswa sudah rajin, sudah terbiasa untuk memulai pembelajaran dengan membaca doa. Adalah siswa sudah bisa untuk membuang sampah ke tempat sampahnya. Terima kasih Bu Maulida. Tadi adanya sholat 5 waktu, adanya pembacaan doa itu pembiasaan untuk setiap hari ya Bu. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya masuki budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, mungkin di sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif, tapi kita tidak menyadari bahwa itu budaya positif. Nah, contoh budaya positif yang kita laksanakan di sekolah, misalnya tadi berdoa sebelum pembelajaran. Adakah lagi? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan lagi? Salaman, Bu. Iya, Bapak. Oke, bersalaman kepada guru. Adakah lagi? Iya, betul Ibu. Salat berjamaah itu merupakan budaya-budaya positif yang harus kita kita tingkatkan lagi yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan menciptakan agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, karena kita budaya positif ada di sekolah kita, jadi kita harus menyediakan lingkungan yang positif, jangan lingkungan yang negatif, aman. Ya, tentunya sekolah kita harus aman dulu sebelum ada hal-hal yang merupakan budaya positif itu harus aman sekolah kita. Habis itu bertindak atau menciptakan dengan merdeka. Ya, tadi kita karena sesuai dengan kurikulum sekarang yaitu kurikulum merdeka. Selanjutnya lazimnya disiplin
nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga, rekursi. Kelas atau sekolah menjadikan anak lebih disiplin. Setuju atau ada? Setuju juga. Oke, selanjutnya. Ya, tadi sudah dijawabkan Ibu Maulida. Kita ini mempunyai profil Pancasila yaitu 6. Yang pertama, beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Ini ulun ada permainan. Jadi permainannya tuh kena ulun beri potongan kertas, kemudian bapak atau ibu tuliskan hal apa yang paling penting atau yang paling berharga di hidup Anda. Di Anda uang agar bersedia membuka tangan Anda. Nah, sekarang kita mulai. Ulun akan bagikan kertas. Terserah aja yang A yang mana. Saya menulisakan Anda tuh gergawian. Namanya yang berharga dalam hidup pian kok. Banyak loh yang berharga. Emas, duit. Satu, dua tuh ada pilihan berarti banyak nih. Satu aja yang paling berharga. Bisa juga lah. Berapa dua, berapa anak? Kegiatan kepalang tangan tadi, Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka, mencoba membuka. Lanjut. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama, bila mana berbeda kira-kira mengapa. Kita tadi membuka atau menutup tadi, kira-kira siapa yang kontrolnya, siapa yang kita miliki? Iya, Ibu Aulia. Diri sendiri mempunyai kontrol seorang. Kontrol seorang membuka atau menutup. Karena ini kontrol di apa namanya, diyakini oleh diri kita sendiri. Selanjutnya, di sini ada ilusi kontrol murid. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrolnya. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, mungkin ilusi di sini kita dapat mengontrol murid. Misalnya, anak-anak duduk yang rapi, dengarkan penjelasan ibu. Nah, ilusinya di sini Bapak Ibu. Kira-kira apabila anak pun maksudnya tidak memperhatikan, mungkinnya juga bisa mencerna pembelajaran dari ibu. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ilusi bahwa semua penguatan, misalnya kita melalui anak murid kita, nah rajin-rajin turun ke sekolah, nanti dapat juara kelas. Nah, itu penguatan loh bagi kita, menguati murid. Tapi itu tidak efektif, tidak bermanfaat. Mungkin kita hanya memberikan, tapi kita tidak mengarahkan, hanya kita memadahi aja. Itu dengan penguatan. Lanjut lagi, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusinya kita misalnya mengkritik anak, lalu anak tadi merasa bersalah, dia nakai ngerjakan PR-nya itu salah. Nah, ilusinya itu mengkritik, lalu akhirnya anak pun merasa bersalah. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ada semuanya oleh orang dewasa, kita lawan anak murid, berhaklah kita memaksa anak murid? Iya, tidak berhak. Selanjutnya, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, kita mencoba stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya,
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Tuh, stimulus responnya. Teori kontrolnya, saya tidak bisa dikontrol orang lain. Sama dengan tadi, orang lain tidak dapat mengontrol kita. Karena kontrol itu terletak pada diri kita sendiri. Ya, Bu Maulida, disiplin itu ketepatan waktu atau aturan, peraturan. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Selanjutnya di sini ada disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Besar dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, contoh nilai kebajikan. Nah, tuh ada contohnya. Berdasarkan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHP: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan tolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendahnya hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Semuanya manusia mempunyai kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ini Ulun sudah tadi menjabarkan masalah kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kasus. Ulun bacakan kasusnya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan kekuatan tindakan dengan tujuan tertentu. Lanjut, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Peserta didik melakukan disiplin dia karena ingin mendapatkan imbalan. Oke. Di sini sebagai contoh, Ulun membersihkan WC supaya ibu kelas 4 atau ibu kelas 3 tuh kena memberi Ulun duit. Nah, itu perilaku manusia tuh karena mendapatkan imbalan atau penghargaan. Menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Peserta didik melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan pada dirinya sendiri atau intrinsik. Ya, yang bagus itu kayak kita antara 3, 2 tadi, yang ketiga ini yang paling bagus, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Peserta didik melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan pada dirinya. Sama juga ini kita ikhlas, boleh? Ikhlas tuh. Kita sadar melakukan ini karena kita ikhlas. Karena ini kan tanggung jawab kita. Karena ini sudah kebiasaan kita. Nah, itu. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman. Biasanya
hukuman tuh menyakitkan, ya kan? Menyakitkan, tidak nyaman, ya tentu tidak nyaman hukuman. Ngaran hukuman, murid takutannya kada terperangkap karena dihukum. Takutannya kada lengkap berpakaian, karena ini kena akan dipanggil, akan dijemur lah. Nah itu hukuman. Ini ibu bapak, ini identitas gagal. Artinya kada ada proses untuk membangun segininya. Memaksa, nah memaksa, pastinya memaksa hukuman. Murid menyembunyikan masalah. Nah, menyembunyikan masalah ini kayak ini. Murid menyembunyikan masalah. Siapa yang membuang sampah? Kada tahu bu. Lain ulun bu. Kada tahu bu ulun tadi. Nah, itu inya akan menyembunyikan masalahnya pada inya melakukan. Inya akan menyembunyikan masalah karena kita akan kita hukum. Murid menjadi rendah diri karena dihukum tadi berdiri di muka lalu rendah diri. Aku nih rendah diri, merasa rendah diri karena kawan-kawan kada dihukum. Selanjutnya penghargaan tidak efektif. Penghargaan itu tidak efektif. Merusak hubungan sifat atau iri. Jujur. Kalau kita memberi hadiah lawan anak-anak di dalam kelas, kira-kira mungkin kan merusak hubungan? Mungkin. Oh, ibu memberi iinya, ulun kada, ulun boleh kawan nih, kawan tadi, yang diberi ibunya diberi ibu pak. Nah itu merusak hubungan. Selanjutnya mematikan kreativitas. Ya. Menghukum dengan sistem ranking, merampas hak berharga dirinya. Selanjutnya, nah tadi ibu bapak guru, hukuman lawan penghargaan tadi, konsep disiplin dengan identitas gagal. Selanjutnya kita yang identitasnya sukses. Konsekuensi. Penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Oke. Murid menghormati peraturan. Nah, karena kita sekolah punya aturan, jadi ada bila tidak melakukan sesuatu itu ada konsekuensinya. Konsekuensi itu kayak ini bu konsekuensi itu tuh apa ya? Bila kita melaksanakan kesalahan, misalnya ada murid yang membalik benyo, kadang kita hukum itu, jadi kita suruhnya jika membalik benyo tadi lakukan. Nah itu modelnya tuh apa ya? Membalas atas kesalahan tadi, tapi jangan dihukum. Muridnya terus setimpal kayak jika membalik, masa kamu bersihi. Nah itu. Pun. Saya bertanya. Oke. Apa maksudnya penguatan jangka pendek? Oke. Konsekuensi penguatan jangka pendek. Mungkin Bu di sini bila kita ada tadi misalnya anak menumpang benyu lalu kita melap, itu hal-hal biasa aja Bu kadang membangun, lawan ini ibarat itu kurang membangun lah. Nah itu tuh biasa aja itu. Nah, oke, jangka pendek aja. Ada berkelanjutan untuk kedepannya Bu. Nah, sebentar saja. Lanjut Bu konstitusi. Nah ini yang bagus untuk kita. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrolnya, dirinya memegang kontrol, nanti diri sendiri. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini restitusi ini karena kita ada lagi ke belakangnya itu lebih detail lah. Restitusi itu suatu apa ya? Suatu hal pemecahan masalah, tapi bersemangat untuk
kesalahan dirinya. Lanjut di sini pendekatan restitusi. Nah, pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan. Nah, tadi kok menembus kesalahan tadi konsekuensi apa teh? Konsekuensi. Ini yang menembus kesalahan nilai restitusi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran atau bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini tadi masalah restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Yang ingin saya tanyakan di sini, tadi di konsep disiplin gagal dengan identitas gagal, bagaimana maksudnya hukuman dapat membuat anak menyembunyikan kesalahannya? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Ita menanggapi konsep identitas gagal. Maksudnya kayak apa murid menyembunyikan kesalahan? Ya, oke. Di sini Ibu, menurut pendapat ulun, murid menyembunyikan kesalahan tadi karena kita akan menghukum murid, lalu murid terbiasa sudah bila melaksanakan itu akan dihukum. Jadinya bila kuning, siapa tadi yang ada menyapu? Tahu gue ulan. Nah, yang menyembunyikan kesalahannya, ini kadang-kadang kena hukum. Lalu itu yang menyembunyikan kesalahannya. Kayak itu kan. Ulun merestitusi anak-anak. Di sini ulun menyampaikan murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi di sini caranya atau solusinya kita tuh memanggil murid, menakuni tanggung jawabnya lawan apa yang dilakukannya tuh sudah melaksanakan keyakinan kelasnya. Ini kayaknya sadar seorang, gue belum melaksanakan keyakinan kelas. Yang sadar seorang ini kena. Lalu fokus masalah jangka panjang. Aku nih gue salah kayak ini. Ulun gue kayaknya lebih bagus lagi. Nah, gitu. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Dari kontrolnya dirinya memegang kontrol, tadi kehendak seseorang. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ulun tadi kadang melaksanakan keyakinan kelas kita. Jadi ulun gue ada lagi gue melaksanakan itu. Karena itu keyakinan kelas kita sudah kita sepakati bersama. Berarti ulun kadang melaksanakan gue itu. Nah, itulah solusinya kepada Ibu Roda. Oke, terima kasih. Hukuman atau konsekuensinya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman kah? Konsekuensi kah? Ya. Hukuman. Oke, semangat. Hukuman. Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan
disenggol pada saat belajar? Tadi masih ingatkah kita? Perlihatkan. Iya, nah kita Bapak Ibu sudah mengetahui ini hukuman, ini konsekuensi. Mungkin mudah-mudahan dapat dipahami apa-apa yang pelajaran hari ini, hukuman tadi tentang konsekuensi tadi. Nah, masih semangat Bapak Ibu? Masih. Oke, di sini Allah meminta untuk berdiri kita semuanya. Kita speaking dulu. Meregangkan otot-otot yang kaku. Selanjutnya kita belajar lagi 5 posisi kontrol guru dan siswa. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Di sini guru tuh yang lebih bagus ini sebagai manajer. Manajer ini lain kok nggak katakan saja, bos saja lain dua. Nah, di sini mengajukan pertanyaan sama tadi kurang lebih lawan kontrol. Apa tadi? Restitusi. Tadi nah, mengajukan pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memiliki hal-hal ini? Nah, hasilnya tadi kita akan menguatkan pribadi, menguatkan karakter murid. Amun pemantau tadi menyesuaikan diri bila diawasi. Selanjutnya ketergantungan teman tadi. Karena ada ibu yang memadai. Nah, ada ibu karena kita merasa menyamakan lawan kita derajatnya berkawan. Artinya inya tuh kerancakan. Lalu waktu hukum peraturannya lawan guru yang menganggapnya kawan saja, terhadap motivasi lawan guru lain. Kenapa merasa lawan kawan di kita? Lawan ibu saja, lawan lewat hukumnya, lawan guru lain telepon. Nah, mentok. Jadi manajer ini yang lebih bagus. Nah, tadi posisi kontrol di antara kelima tadi apa? Penghukum. Lagi deh. Nih, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ini kita dapat kuncinya di sini. Di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat terciptanya identitas positif pada diri murid. Nah, di sini ada kasus ibu siapa nih? Ibu ini guru matematika dan wali kelas 8 ibu samping sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa perempuan, Pipi dan Amali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya.
tertawa, dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur kepala sekolah. Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Nah, namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai aja bu, karena tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf, namun menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim pembayaran kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Di dalam kasus ini, kira-kira posisi kontrol apa yang Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali? Dari kasus tersebut, kira-kira posisi apa yang dilakukan Ibu Eni? Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, persilakan ya. Ibu Rahmi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, di sini posisi ibu ini mencoba sebagai teman, karena di sini Ibu Eni ada berkata ramah kepada Pipi dan Natali. Ya, terima kasih Ibu Rahmi yang telah menanggapi kasus tentang si Natali dan Pipi tadi, yang mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena ada mendapat guru pengganti, guru wali kelasnya sakit, lalu ada guru pengganti, lalu di sininya tidak tidak menghormati si ibu. Selanjutnya, ya, betul jawaban Ibu Rahmi. Di sini posisi sebagai teman. Seperti tercermin dalam kalimat, ini mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah. Nah, menyapa sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Nah, bila kita ketemu kawanan, tolong bantu ibu kerjakan tugas. Nah, itu prinsipnya tuh kita memposisikan posisi kontrol kita sebagai teman. Ya, terima kasih Bu Rahmi. Selanjutnya, hukuman keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kira-kira ada yang berpendapat nih? Mengapa tidak peraturan saya, mengapa harus keyakinan?
Kira-kira ada kayak yang berpendapat? Mengapa tidak peraturan? Oke, tidak ada yang berpendapat. Di sini ulang. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Ini Ibu, peraturan menurut saya itu peraturan itu tadi bersifat memaksa, ya benar Ibu Roda, bersifat memaksa kawan-kawan tadi. Yang penting kita mau aturan. Sekarang kantor itu tahu aturannya itu boleh dilaksanakan atau tidak kan? Karena guru-guru aja yang mau ulah. Nah, amun keyakinan tadi semuanya terlibat. Amunnya contoh di ruangan yang kecil di dalam kelas, kita kan sama-sama kita anak murid mulai keyakinan kelas. Jadi dia tahu, oh ini aku melanggar, oh aku melaksanakan. Jadi dia yakin atas keyakinan kelasnya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Kira-kira keyakinan kita apa ya? Kita mau pakai helm? Iya, betul Bu Maulida. Untuk keselamatan. Nah, kita yakin pakai helm itu membawa keselamatan bagi kita. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kira-kira apa? Iya, Bu Maulida, menjaga kesehatan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira apa ya? Ya, Bu Anita, supaya kita disiplin. Bu Maulida, supaya kita kada ketinggalan untuk pelatihan. Ya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kita nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Ulun yakin di kelas kita sudah ada kita mengulang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu Bapak Ibu, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, abstrak itu artinya kita apa ya? Nyata, kawa dilaksanakan, boleh? Kawa dilaksanakan. Yang kira-kira kawa lah, udah mulai melaksanakan. Jangan yang ngalih-ngalih kita mengontrol ke arah ada kawa banyak melaksanakan. Kenapa ada keyakinannya? Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa terbuat dalam bentuk positif. Ya, keyakinan kelas itu harus positif, yang bagus-bagusnya aja, jangan yang negatif-negatif dibuat. Lanjut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jangan banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Banyak pula keyakinan kelas kada terlaksana. Saya ingat kada terlaksana. Kalau kita mengontrol anak, kalau kita melihati anak, supaya mudah diingat. Misalnya di sini kita disiplin, murid harus disiplin ya kita. Jadi kan disiplin itu banyak kok. Ada yang tepat waktu, datang berpakaian rapi, disiplin juga. Ini sampai banyak sampai ke sekolah ribuan juga. Kada terlaksana juga, karena kan banyak banget gue kayak kelas kita nih, nama-nama udah bingung. Nah, hendaknya tidak terlalu banyak. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Ya, keyakinan kelas itu Bapak Ibu dibuatnya kita tuh bercurah pendapat lawan murid.
Jangan kita hanya mengulang. Jadi bersamaan mengulang apa pendapat anak tuh kita rinciakan. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dalam semester ini keyakinan kelas kita sudah terlaksana. Nah, mungkin kalau kita menambahi pulang. Selanjutnya, nah, peraturan keyakinan kelas itu perbedaan peraturan. Mau di sekolah pun punya aturan. Di kelas, misalnya dalam lingkup kecil punya keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dalam keyakinan kelasnya tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain atau berkomitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Aturan dilarang menggunakan narkoba. Nah, itu kesehatan untuk keyakinan kelasnya. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, mungkin menghormati orang atau melatih kesabaran kita tuh dalam keyakinannya. Menggunakan masker aturannya. Berarti untuk kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, berarti kita tuh keyakinannya keselamatan atau keamanan. Nah, ini yang sudah ulun lakukan di kelas ulun. Yang pertama itu kita tuh menjelaskan dulu apa tujuan keyakinan kelas kita rumuskan apa tujuannya, untuk apa keyakinan kelas itu dibuat. Habis itu ulun beri kertas, selanjutnya mencurahkan pendapatnya tuh bahasa kampung aja beda. Bahasa kita jangan membuang sampah sembarangan. Ajar salahnya anak apakah? Tapi kita pulang mano apa ya? Mau masakan, nama termasuk itu berpakaian rapi bu, tepat waktu kita gabungkan. Jadi di situ kata-katanya kayak mana? Berang aja apa kayak banyak surat suratnya ada ketiknya tuh. Kayak kelas kita nih, karena kita maulah bersama. Jadi untuk bersama kayak tuh. Selanjutnya nih foto-foto kegiatan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ulun karena murid-murid ulun dikasih kelas apa ada yang tangan besar, yang menjepai. Nah, hadir tepat waktu. Nah, di sini kita sudah dapat berita kata-kata kuncinya dalam keyakinan kelas, lalu kita jabarkan pulang. Nah, hadir tepat waktu itu kayak apa? Nah, teman-teman supaya jangan tahu karena hadir tepat waktu dikiranya sebelum belajar saja ada di sekolahan. Macam-macam kita perhatikan hadir tepat waktu itu dalam segi apa, dalam apa, dengan dikiranya hadir tepat waktu pengen belajar jadinya waktu belajar saja berarti motivasi ada. Nah, ada kan dua motivasi, kayak juga kita upacara mengucapkan salam sebelum menjelaskan pembelajaran. Nah, biasanya di bila guru-guru masuk salam. Nah, itu diingatkan dua laksanakan sesudah atau pulihkan mengucapkan salam dua. Berdoa sebelum sesudah pelajaran. Nah, itu harus berdoa, jangan berdoa. Kita meyakini, keyakinan kelas kita berdoa itu supaya mengambil berkah kita belajar. Nah, diperhatikan duanya. Meminta izin keluar ruangan. Nah, jangan menengos-nengos hendak keluar. Ada berhak datang di mall sorangan, karena datang bagaimana? Ada tahu. Makanya kita mau ulangkan keyakinan kelas yang diketahui oleh bersama-sama guru di kelas untuk itu meminta izin keluar ruangan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, otomatis itu sudah kita laksanakan di kelas kita, yaitu membuang sampah pada tempatnya di padahi, membuang sampahnya di sini. Nah, melaksanakan 5S. Nah, kawan-kawan tuh jangan 5S tuh kayak sopan, senyum, sampah, salam. Nah, kalau kawanan. Selanjutnya, nah, lalu kita tadi memperdalam lagi segitiga aristotelis. Ulun kiru kita tahu asalnya. Maka dompet guru ini kita tahu.
namanya segitiga resolusi di ulun segitiga biasa apakah itu. Nah, setelah mendalami ilmu ini ulun pun sedikit mendapat pencerahan nih kayak apa cara melaksanakan tahap segitiga resolusi. Segitiga resolusi itu ialah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tahap segitiga resolusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini membuang sampah sembarangan. Lalu di belas ulun. Nah, kita menanyakan alasan dulu. Nah, di hadapan kawan itu kita diundang harinya. Nah, itu hanya kita panggil waktu istirahat kan kita memanggil, kita memadahi dengan restitusi tadi kita menyelesaikannya. Tindakan yang ulun lakukan. Selanjutnya ada lagi 2 videonya di sini. Mari kita dengarkan sama-sama. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapak semuanya telah menyaksikan ibu tindakan validasi maupun tindakan restitusi yang ulun laksanakan di kelas ulun. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, dengan ulun berbagi budaya positif ini, kita di sekolah kita, khususnya di kelas kita masing-masing dapat melaksanakan kegiatan itu tadi yang tahap segitiga resolusi tadi, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, tadi yang ulun laksanakan tadi karena ada murid ulun yang membuang sampah sembarangan.
tuh sampahnya, membuang sampah sembarangan. Lalu ulun berkata itu tidak apa-apa, tapi ulun waktu istirahat memanggilnya dalam artian memberikan solusi kepada mengingatkan kembali keyakinan kelas yang dibuat. Nah, untuk apa kelas nanti, kayak apa kelas ini nantinya, adakannya kayak apanya, menyelesaikan masalahnya tuh untuk kedepannya. Nah, lanjut tadi ada juga yang mengganggu kawannya, membalas mengganggu kawannya. Nah, jadi ulun melaksanakan segitiga diskusi juga untuk menemukan solusinya terhadap anak didik ulun. Terima kasih. Mungkin dari paparan yang ulun laksanakan tadi ada guru-guru atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menanggapi. Ada yang menanggapi? Ya, Ibu Aulia ingin menanggapi. Apa, Bu? Terima kasih. Langsung saja. Kita sebagai guru mengambil posisi kontrol yang paling tepat mana untuk memecahkan masalah. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Aulia. Posisi kontrol mana yang lebih tepatnya lah untuk memecahkan masalah untuk anak didik kita? Nah, tadi Bu kita ada posisi kontrol 5, pemukul, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Mungkin di sini Bu teman tuh kawan melaksanakan juga, tapi teman tuh Bu muridnya tuh kayak rasa ketergantungan, oh kawan aja jadinya. Nah itu. Jadi yang bagusnya tuh kita melaksanakan manajer. Lain, kalau manajer tuh duduk aja lah ya. Tadi tuh kita menanyakan keyakinan kelas ataupun kerjakan yang lebih baik lagi untuk memperbaiki masalah lagi. Nah itu hasilnya akan menguatkan peserta didik. Gitu Bu Aulia. Ya, terima kasih. Adakah lagi yang ingin menanggapi? Kira-kira adakah yang ingin menanggapi? Sebelum berakhirnya acara ini, ulun hendak minta refleksi atau umpan balik nih. Umpan balik. Kira-kira dalam kegiatan ulun ini, umpan baliknya, refleksinya apa bagi Luhur Pian? Adakah yang hendak merefleksikan? Oh iya, Bu Hadi. Ya, terima kasih Bu Hadi. Ya, refleksi yang saya lihat daripada kegiatan hari ini, saya berterima kasih kepada karena diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Akhirnya saya mengetahui budaya positif, bagaimana cara kontrol seorang guru, cara membuat keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan urutan-urutannya untuk memecahkan permasalahan pada anak didik kita. Terima kasih Pak Hadi. Ulun juga di sini berterima kasih budaya positif. Nah, jadi kita di sinilah Ibu Bapak semuanya sama-sama kita berkolaborasi melaksanakan budaya-budaya positif, baik tadi posisi kontrol guru, baik tadi segitiga restitusi untuk memecahkan permasalahan yang ada di sekolah kita ini. Kita sama-sama berkolaborasi. Semoga sekolahan kita ini lebih maju. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran yang ulun bagikan pada hari ini tentang budaya positif, kita dapat melaksanakan di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.